Polowarmo. Kita sekarang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, tepatnya di Bukit Sempu. Ini akan dibuka, ini secara resmi dibuka para layang, area para layang olahraga dirgantara. Satu-satunya mungkin sementara di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kita bisa lihat ada sejumlah atlet sebenarnya bersiap-siap untuk melakukan uji coba para layang di Bukit Sempu. Bukit Sempu ini adalah take off zone, zona take off. Untuk selanjutnya sementara bisa kita lihat di sini suasana di atas atau di bawah Bukit Sempu. Hari ini adalah hari dibukanya area para layang, salah satu olahraga di dirgantara. Itu Bolo. Bisa lihat suasana view yang bisa. Kita coba. Ini sekarang salah satu atlet sedang bersiap untuk terjun ya. Sepertinya seru ya. Bolo seru. Ada nggak? Kanan pol. Bisa kita lihat Bolo suasana atau view di Bukit Sempu. Di seberang sana ini terbilang itu adalah seperti Sabu, itu adalah jalan raya tol penghubung Pasuruan Malang, dan memang di sini terbilang perbatasan dari. Nah, ini kita bisa lihat sedikit digagalkan karena ada kesalahan teknis. Ternyata ada hal-hal yang harus diperhitungkan sebenarnya untuk bisa terjun di. Ada satu lagi yang sedang bersiap, Bolo. Ayo rek, tulen. Kalau itu harus angin, otomatis kan didorong. Hari ini adalah peresmian area olahraga dirgantara para layang di Bukit Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kita bisa lihat sejumlah atlet sedang bersiap diri untuk uji coba terjun dari Bukit Sempu. Area sini, area Bukit Sempu ini adalah take off zone atau area take off, zona take off, untuk selanjutnya bisa turun nanti di wilayah Lawang, Kabupaten Malang. Kita pengen tahu apa yang menjadi dasar ya, istilah Bukit Sempu dipilih sampai kemudian kenapa harus ada para layang di sini gitu. Kira-kira ini akan menarik. Nanti kita akan bincang-bincang dengan pihak pengelola istilahnya. Nah, kita bisa lihat Bolo, salah satu
atlet ini sepertinya seorang putri, cewek yo. Nah, yuk para layang. Seru Pak. Gerah andang, ayo kiri yuk Gerah, jangan ke kanan Gerah, kiri dikit, kiri lagi dikit. Oke Pak Edi, Ingra ya Pak Edi. Kami tak langsung ke bawahnya, ke bawah. Ya. Saya tak ke bawah. Di bawah. Ya. Naik apa? Naik motor terus. Ya. Oh ya. Ya, kita kembali melihat persiapan salah satu atlet untuk mencoba terjun dari Bukit Sempu. Kita pengen tahu nanti apa yang melatari kenapa Bukit Sempu dipilih untuk olahraga atau jadikan tempat olahraga. Baik, Bolo. Berikutnya. Oke, Bolo. Oke. Sip. Is. Berapa orang terjun tuh? Lah, alhamdulillah. Tadi Bolo kita bisa lihat bagaimana serunya terjun dari Bukit Sempu. Waduh. Di seberang sana itu ada bukit ya, di wilayah Malang kabupaten ya, maksudnya Lawang Kabupaten Malang. Itu ada bukit. Baik. Kita akan coba lihat lagi, Bolo. Satu atlet lagi yang mencoba terjun dari Bukit Sempu. Kita sedikit akan menjauh, kita akan ke pinggir bibir bukit ya, agar bisa lebih dapat. Baik, Bolo. Oke. Ya, bagi Bolo Warmo yang mungkin pengen datang ke lokasi Bukit Sempu, area olahraga Dirgantara para layang, ini lokasinya ada pertigaan menuju ke arah ini di Purwodadi, ada pertigaan menuju arah Nongkoh Jajar. Jadi di sisi itu nanti ada sekitar 3 kiloan itu ke arah kanan. Suasana di bawah sana ada banyak perbukitan, itu termasuk wilayah Kabupaten
Malang. Jadi kita bisa lihat view yang bisa atau keindahan yang bisa kita lihat, kita nikmati di sini. Mungkin bisa dicoba juga untuk setidaknya jalan-jalan atau melihat suasana di Bukit Sempu ini juga cukup menarik karena ini bisa jadi tempat wisata keluarga juga ini. Ya, di bawah sana masih ada yang melayang-layang gitu kalau. Oke, itu di landing zone. Kita lihat di situ. Kita mungkin agak sedikit jauh di landing zone-nya. Asik. Ada di Nizaki Aha. Ayo ikut. Ya, Bolo bisa kita review kembali hari ini, Sabtu 21 April, merupakan hari cukup ini ya, menarik di dunia para nelayan. Karena ada beberapa ungkapan tadi sempat kita dengar, cuman kita pengen tahu nanti. Tapi saya ingin mereview bahwa Bukit dengan keberadaan lokasi zona area ini, area olahraga di Dirgantara para layang ini ada harapan besar agar muncul atlet-atlet baru, melahirkan atlet-atlet baru, atlet para layang, bibit-bibit baru. Itu diantaranya, sekaligus juga bangkitnya perekonomian seputar Bukit Sempu. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap tadi sekilas dari pidato atau sambutan sejumlah pihak yang mengelola Bukit Sempu sebagai tempat para layang. Baik, kita bisa kembali ke lokasi peresmian. Ini jumlah warga, jumlah pejabat, pemangku hutan dan segala macam berada di sini. Kita masih pengen mendapatkan pernyataan dari pemangku hutan barangkali. Nah, ini kebetulan ada Pak Camat. Ini Bolo Camat Purwodadi. Oke, Bapak Fauzan. Siap, Pak. Ada tanggapan terkait dengan Bukit Sempu ini, Pak? Gimana, Pak? Luar biasa. Ya, Ini destinasi wisata baru, pengembangan wisata-wisata yang lain. oke. Di wilayah timur Kecamatan Purwodadi baru pertama kali ini kita buat ini, nanti pengembangan ada yang lain. Untuk ini kan jenengan sebagai camat, ada hal yang mungkin bisa diperbaiki. Artinya penilaian terkait infrastruktur bagaimana, Pak? Akses jalan masuk ke lokasinya, dari jalan utama, akses jalan masuk ke lokasi yang perlu diperbaiki. Oh, yang perlu diperbaiki. Kalau hujan masih licin. Oh, masih licin. Itu yang karena ada longsoran bukit tebing-tebing itu ya. Oke. Sudah dalam tahap perbaikan. Oh, yang baru ya. Oke. Pak Camat, Bapak Fauzan Bolo, ini Bapak Fauzan Camat Purwodadi. Terima kasih. Kita pengen meluncur lagi. Non sewu. Terima kasih. Nah, ini ada Bapak. Ya, Pak, sebagai pemangku hutan, nama lengkap jenengan sinten, Pak? Agus Ahmad Fadoli. Oke. Ya, Bapak Agus Ahmad Fadoli. Ini adalah kepala administrator, istilahnya administrator ya. Kepala Perhutani KPH. Oh, oke. Kepala Perhutani KPH Pasuruan. Pak, ini Bukit Sempu masuk di wilayah kawasan jenengan ya? Betul, ini Nah. kawasan Kelola Perhutani, tepatnya petak 39D2, RPH Cowek, PKPH Lawang Timur, KPH Pasuruan. Ya. Apa yang menyebabkan perhutani juga terlibat dalam ini
pengembangan para layang di sini? Baik, kami sampaikan bahwa pada bulan Juli tahun 2021 kemarin kami bekerjasama dengan mitra begitu membuat perjanjian kerjasama di lokasi ini untuk pemanfaatan kawasan hutannya digunakan sebagai lokasi warna wisata aeromodeling para layang ini. Oke. Pengembangan ke depan tentunya karena ini tidak merubah fungsi hutan, kemudian bentang alam, kami support sepenuhnya. Nggak ada memotong pohon gitu, nggak ada Pak? Saya rasa tidak ada. Ini hanya lokasi ini aja kemarin memang ada sebagian bibit yang mati ya. Oh, dibersihkan ya? Bersihkan aja, pembersihan aja. Karena kan sifatnya olahraga ini memang tidak bisa ya ada pohon-pohon nanti nyangkut semua malah. Tapi kan sedianya hanya beberapa gitu. Hanya beberapa aja. Kalau dihitung juga lokasi kurang lebih 100 meter persegi. Oke. Saya pikir tidak mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Jadi dipastikan tidak merubah fungsi hutan, kawasan-kawasan bukit ini aman gitu ya? Harapan kami seperti itu. Kerjasama ini kan dengan Lanut Abdurrahman Saleh. Lanut Abdurrahman Saleh mudah-mudahan yang di Malang. Oke. Ya, mudah-mudahan kerjasama sinergi kita sama-sama kita tujuannya untuk menjaga kelestarian hutan. Oke. Ini kan juga ada satu mungkin di luar kewenangan ya. Ini ada harapan besar untuk melahirkan atlet ini, bener Kak? Nah, Kayak gitu bener nggak itu Pak? tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Ketua FASI Jawa Timur ya, dalam hal ini Pak Danamit sendiri, beliau ingin nanti tumbuh atlet-atlet baru khususnya di Kabupaten Pasuruan di lokasi ini ke depan mampu mengharumkan nama baik khususnya Provinsi Jawa Timur di event-event kegiatan olahraga di Dirgantara seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Agus. Sama-sama, Bapak Agus, Pak. Kepala Perum Perhutani KPH Pasuruan. Baik. Panjang banget itu jawab. Siap. Susah semuanya, matur sembah nuwun. Kami Kalau sama, Pak. Pak Komandan Lanutnya ada nggak Pak kira-kira Pak? Pak Danamit tadi ada. Oh, Fahmi monggo silakan. ada kita. Iya, terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Iya, kita akan berkeliling melihat suasana tempat pembukaan area olahraga Dirgantara para layang di Bukit Sempu. Ya, ini ada beberapa jurnalis sudah bergerombol. Yuk, kita pengen tahu ini bergerombol ke siapa? Oh, sekiranya ke salah satu atlet. Pernah nggak kayak kejadian mungkin kalau yang sangat apa ya? Ada pernah cuman belum Baiklah. ini 200. Iya. Kalau di Malang berapa ke rumahnya? 200. Kalau di Jember? Jember baru pernah. Nggak pernah ya? Tapi yang jelas lebih tinggi di Batu ya? Ini 200. Usianya berapa Mbak Siva? Usia berapa? Usia Kalau sudah berapa tahun jadi atlet? 4 tahun. Kalau di Batu 350, kalau di sini 280. Mahasiswa jenengan? Mahasiswa, masih kuliah? Oh, berapa ketinggiannya berapa tadi Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau di Batu 350, kalau yang di sini 250. Anu ya, Asifah. 280. 280 DPL. Iya. Oke. Ya, Mbak, bisa pinjamnya lagi Mbak? Iya. Ini kita live di Warta Bromo. Mbak, sorry. Enggak apa-apa. Mbak namanya sinten? Asyifa, Oh, Mbak Siva, atlet ya? atlet Atlet dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang kebetulan. Oke. Datang sini ingin coba. Iya, pengen coba terbang di sini juga Oke. karena tertantang adrenalinnya sama pemandangannya sangat indah. Oke. Di seberang sana itu masuk wilayah Malang kan itu? Iya, masih Malang. Jadi landing zone-nya di Iya. Kabupaten Malang, take off zone-nya di Bukit Sempu ini. Iya. Kalau penilaian jenengan sebagai atlet, Enak, bagus, cuman ya fasilitasnya nanti diperbaiki lagi. Cuman kan baru pertama buka, jadi ya kayak gini keadaannya. Tapi bagus kok, enak. bagus. Iya. Kalau dengan Batu beberapa kali ada istilahnya bukan kurang lebih ya, istilahnya perbedaan. Ya sama aja, cuman karena emang di sini kan baru buka, jadi kalau dibandingkan ya masih beda jauh. Iya. Tapi kalau untuk pemandangan semua masih bagus di sini. Iya, oke. Karena langsung Iya, langsung gunung. view sama langsung gunung sama perumahan, iya. permukiman ya. Iya. Oke. Kalau jenengan rumahnya di situ, di bawah situ juga atau di? Enggak, saya di Ijo sebelah sana. Oh, agak jauh, jadi nggak kelihatan rumahnya. Iya. Mbak Sinten namanya tadi? Asyifa. Mbak Asifa, Iya. jenengan atlet sudah berapa
lama? 4 tahun. 4 tahun di Malang ya? Iya. Sebagai atlet para layang. Iya. Pernah menjuarai apa Pak? Alhamdulillah pernah juara Troy waktu tahun 2019 di Sumbar sama Event nasional ya itu ya? iya. Oke. Nasional sama di berbagai daerah Oh, kejuaraan lainnya. Oke. Ini lagi bersiap mau Ya, lagi mau persiapan. meluncur. Iya. Siap. Iya, Mbak terima Asih. kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Baik. Kita bisa lihat salah satu atlet mencoba lagi bersiap untuk terjun. Walau Udah ini dapat ini bisa ini. Ini Pak Pur masih doa. Angin masuk. ya. Kita pengen tahu nanti bagaimana teknis biar bisa terjun secara aman. Kita akan cari tahu ke salah satu instruktur barangkali nanti. Kita masih pengen lihat dari sisi samping kanan atau kiri kita. Salah satu atlet sedang bersiap untuk terjun di Bukit Sempu, masuk wilayah Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Tentu seru sekali di sini, Bobo. Ya, oke. Kihir. Ya. Pak instrukturnya ada, Pak siapa instruktur Di sini ya? Jenengan instruktur? saya instruktur Instruktur. Iya. Iya. Pak Sinten, Pak? Pak Ali, Pak. Pak Ali instruktur ngapunten Pak, mungkin agak biar nggak panas. Jenengan dari Angkatan Udara. Kan saya jadi guru, Pak. Oh, guru. Guru SMK Negeri Singosari. Oke, instruktur. Pak, secara teknis biar aman terjun itu gimana, Pak? Syaratnya ya perlengkapan harus bagus, kemudian syarat terbang, kemudian yang kedua mental daripada para atlet harus betul-betul terjaga dengan baik dan harus tetap di bawah pengendalian pembinaan. Oke. Apa yang didapat dari seorang atlet untuk bisa terjun apa, Pak, sebenarnya? Kalau yang didapat secara psikis ya, dia akan adrenalinnya akan Meningkat. dengan Oh, oke. sebaik-baiknya dan orang yang adrenalinnya bagus otomatis daya pola pikir dalam masyarakat lebih cepat. Oke. Itu satu. Yang kedua sebagai atlet karena ini sudah dinamakan olahraga, maka lomba-lomba ini sudah menuju sampai ke tingkat internasional. Oke. Dari situ, dari prestasi yang dia buat, dengan mereka memiliki kemampuan yang maksimal dengan baik, maka masa depan akan terbawa sendiri. Buktinya, teman-teman yang sudah terbang bagus, Asia Games bonusnya besar. Oh. 2,4 miliar dia dapat. Ih, banyak, Pak. Ya, waktu Asia Games kemarin Iya. itu dapat. Ya kebetulan aja. Iya. Istri saya juga dari juara dunia. Jadi orang pertama kali Indonesia Iya. yang menjadi juara dunia para layang itu adalah istri saya. Oh, di Indonesia asal Ibu siapa? Bu Iva Kurniawati. Oh, Bu Iva Kurniawati. Iya, sekarang Asalnya mana? perjalanan ke sini Asalnya mana? Alamatnya? di Singosari sini. Oh, asalnya asli Singosari. Oke. Ya, Pak, secara teknis untuk biar aman terbang diantaranya masalah angin. Apa benar itu, Pak? Gimana, Pak? Angin itu adalah pendukung ya. Jadi Angin pendukung. angin tidak betul-betul sesuai, ya kita jangan terbang. Contohnya kita terbangkan beberapa orang, kalau belum lurus atau belum betul, ya tidak akan saya terbangkan. Gitu. Kalau angin masih ada dari belakang, namanya angin tailwind, tidak mungkin saya terbangkan. Oh. Nah, sebenarnya hari ini angin yang global itu adalah angin belakang, angin timur. Angin timur, oke. Nah, angin timur mestinya tidak bisa terbang. Kenapa kok ini tadi bisa terbang? Karena ada lead side. Jadi angin yang dari timur tadi
menempa gunung ini, berputar di sebelah kanan gunung ini, berputar namanya Liset, menuju ke sini, akhirnya bisa headwind dan bisa di take off back. Oke. Jadi hal resiko atau hal yang paling sangat ditakutkan seorang atlet apa, Pak? Kalau olahraga para layang itu olahraga dirgantara yang paling aman. Oh, paling aman malah. Aman. Oke. Kenapa? Kalau kita terjun payung, kita keluar dari pesawat baru beberapa detik nyangkut parasit. Ya kan? Oke, ya. Nah, tapi kalau di sini parasit kembang dulu baru kita keluar. Oh, gitu. Kalau parasit tidak mengembang sempurna, ya tidak boleh kita stop atau gagalkan. Oke. Itu maksudnya. Iya. Sehingga saya katakan kalau mau berolahraga para layang, ini adalah olahraga dirgantara yang paling aman. Oke. Pak, nama lengkapnya siapa, Pak? Dwi Ali Sukoco. Ini instruktur para layang ya? Iya. Instruktur para layang, ya instruktur para motor. Jadi Oh, sudah gitu. pinter, Motor. pasang mesin, bisa terbang pakai mesin. Iya. Kalau di Batu gimana, Pak? Suasana di Batu dengan sini? Bukan ingin membandingkan, cuman ada mencoba untuk review aja sebenarnya. Berkebalikan. Iya. Jadi kalau dari sini anginnya dari belakang atau dari timur, Batu itu headwind, bagus. Oh, gitu. Tapi kalau angin itu dari barat, ini yang bagus. Di sini bagus, Iya. Batu yang tidak bisa terbang. Oh, gitu. Kalau situasinya ini view-nya bagus, Iya, langsung ke cuman ya wilayah. kekurangannya pasti ada. Iya. Nah, Karena kekurangannya mungkin awal ini ya. dari landing menuju ke launching ini masih memerlukan jalan yang sangat jauh. Oh, gitu. Harusnya dibuatnya lebih besar. Oh, gitu. Oke. Tapi masa depan di sini menurut saya sangat bagus karena view-nya baik. Oh, view-nya Dan baik. ini adalah tempat rekreasi, tempat kemah, kemah. Kemah ya, oke. Iya, jadi hal yang harus diperhatikan adalah peralatannya harus mumpuni, benar. Harus bagus, supaya terbang. Kemudian yang kedua mental daripada penerbang itu sendiri. Jadi adrenalinnya harus dipacu untuk diperbaiki Ya. lah kalau. Oke. Kemudian yang ketiga cuaca yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi harus belajar dulu. Berapa lama, Pak, belajar masalah cuaca ini? Tergantung yang diajari. Oh, gitu. Kalau yang diajari cepat 1 minggu sudah bisa terbang, sudah berlisensi. Oh, gitu. Syaratnya 40 kali terbang. Oh, Nah, ini kalau memang yang diajari bagus, ya dapat terbangnya. Tapi kalau yang diajari lama atau masih ada mental yang harus kita perhatikan masih kurang bagus, bisa 1 tahun belum bisa terbangkan. loh, lah kok lama, Pak? Loh ya karena kalau siap mau terbang tangannya dipegang dingin gimana? Iya, iya. Oke. Siap. Matur nuwun, Bapak. Terima kasih, instruktur. Itu tadi, Bolo, kita bisa lihat. Kita akan matur nuwun, Pak. Sekali lagi matur nuwun. Kita akan coba salah satu atlet kita ingin mencoba. Selanjutnya kita mungkin akhiri live Warta Promo di Bukit Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Hari ini adalah hari dibukanya lokasi launching atau lokasi para layang ya. Area olahraga dirgantara para layang di Bukit Sempu. Kita bisa lihat ini ada persiapan salah satu atlet untuk bisa terjun dari Bukit Sempu ke arah Lawang, Kabupaten Malang sebagai landing zone. Kita sedikit mereview suasana view yang bisa kita nikmati, Bolo. Loh, memang makan kita kan. Baik. Ini sudah bersiap kayaknya, Bolo. Bisa kita lihat. Oke. Turu-turu sih ngenteni angin. Oh, Oh, iki mulai masuk. kita bisa lihat. Ini itu ada tanda munculnya angin atau tidak. Ini masih menunggu angin. Kan ada cilik, jadi lek garis gede mesti terus. Oke. Tapi yang gini ya, jika ini kusepon. Sarkem Pak. Enggak disesei sepon. Enggak standarnya. Gimana Bapak? Bapak keamanan mungkin?
Kalau yang sudah mau bergabung ke sini, lanjutkan. Oke. Mungkin masih santai-santai ya. Belum panas, kalau kita santai-santai. Ayo, jalur trail itu kancanya itu. 4 tahun nih, kelas 4 harus trail. Ya Bolo, kita masih menunggu angin datang. Ya, Kesini kita harus nunggu angin yang dari depan atau dari samping. Merokok harus di luar lapangan. Karena apa? Parasitnya begitu kena langsung wet. oh, parasit ya. Oke. Jadi Ya makanya nggak tahu sebenarnya. ya, ini Ini masih belajar. Alpinnya masih belajar. Oke. Biasanya reverse ya. Take off. angin masih belum datang Bolo, jadi atletnya masih bersiap. Sekali lagi Bolo, kita berada di Bukit Sempu, area olahraga Dirgantara Paralayang. Tempat ini termasuk di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Hari ini adalah launching awal dibukanya tempat olahraga Dirgantara Paralayang. Ini masih bersiap Bolo, masih menunggu angin datang. Angin datanglah. Baik. Ke depan ya. Oke. Salah satu instruksi masih. Talimu nyaru kaki. Ya, hati-hati itu. Mungkin masyarakat itu dipersiapkan. Belum, anginnya masih belum. Ini balik. Kipas, angin. Ternyata susah juga di sini, harus kondisi alam juga sangat memungkinkan untuk berpengaruh ya, istilahnya berpengaruh di olahraga paralayang tentunya. Jadi seorang atlet tidak bisa terjun ketika angin belum datang. Kipas. Iya. Bukit Sempu ketinggiannya sekitar 280 di atas permukaan laut. Ini sedikit lebih rendah dari wilayah Batu yang sekitar 320 sekira itu. Ya, kita masih menunggu angin. Ternyata memang cukup sulit mendapatkan angin. Ini cukup lama, sudah sekitar 2-3 menit menunggu atlet ini. Sudah sangat bersiap sebenarnya. Parasut sudah dibentang. Atlet sudah bersiap. Cuman angin yang masih belum datang. Kita lihat view di wilayah itu di seberang sana itu adalah wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Lawang ya. Jadi landing zone-nya itu masuk di wilayah Lawang atau seputaran rumah sakit jiwa ya, Lawang gitu. Iya. Ini terpaksa atletnya harus duduk dulu Bolo agar angin datang sehingga dia bisa terjun. Di Bukit Sempu bisa juga untuk sebagai wahana untuk atau tempat nongkrong keluarga ya, wisata keluarga. Di sini juga bisa ngopi bareng di sini karena di sini juga ada tempat camp ya, bisa nginep di sini, tidur di dalam tenda. Kalau malam main api unggun, kira-kira begitulah kira-kira. Dan ini kawasannya di kawasan perhutani, ada kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Ayo ngopi, yuk. Ya, angin masih belum datang Bolo. Bagaimana angin ini cukup berpengaruh di ya, anginnya mulai masuk kayaknya. Oke, ada teriakan angin udah masuk. Nah, udah mulai bersiap. Nah, langsung keluar sedikit.
Iya, mungkin warga Kabupaten Pasuruan bisa melihat langsung hari ini adalah launching area olahraga dirgantara para layang di Bukit Sempu, wilayah desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kita masih menunggu salah satu atlet kita untuk bisa terjun, tapi angin belum juga datang. Angin, mana angin? Kita bisa view lagi. Nah, Apa yang dulu kamu ya? Jangan mandang itu. Makanya kayak gini tuh enak bebas di bawah ada enak. Nah, aku mau naikin ini ada. Mari dong. Joget. atlet kita masih cukup lama menunggu angin. Mungkin Ibunya cantik banget di sini, mungkin ada lagu atau ibunya di sini. Juga mungkin satu kehormatan juga buat kami bisa bergabung pada ini gimana? Masih lanjut Pak ya? oke lah, mungkin karena angin belum juga datang, kita akan jalan-jalan di suasana tempat peresmian olahraga dirgantara para layang. Kita pengen tahu, ini ada jumlah pengelola juga di sini. Ya, ini salah satu pengelola yang bisa kita tunjukkan. Ini Pak. Siap. Nama lengkapnya jangan siapa? Nama lengkap Fitro. Fitro. Pak Fitro Muharram. Oke. Pak, ini jenengan selaku apa Pak? Di sini selaku pengelola kawasan kawasan wisata Sempu Aeropark. Sempu Aeropark. Oke. Apa yang ingin didapatkan di tempat ini, Pak? Yang pertama ya kita mencari manfaat untuk semua lah, terutama untuk warga sekitar. Oke. Pasti kan kita mengangkat perekonomian warga sekitar yang utama pasti. Yang kedua kita menghadirkan kegiatan para layang, untuk komunitas para layang Malang Raya dan juga untuk skala nasional juga. Ada harapan untuk munculnya bibit atlet baru? Pasti, kalau harapan bibit terutama dalam bidang para layang itu pasti harapan utama kan itu, karena yang kita tahu itu atlet-atlet terbanyak untuk peraih medali emas di kemarin PON ya. PON itu mayoritas dari Jawa Timur. Ya, dengan harapan saya itu dengan munculnya kawasan site para layang baru, kita harapkan nanti muncul bibit-bibit baru dalam kegiatan para layang itu dari warga sekitar, Mas. Jadi ini sebagai tempat wisata. Kalau saya sebagai warga biasa bisa nggak ini mencoba para layang di sini? Siap, bisa, karena untuk para layang istilahnya jadi pilot para layang itu semua kalangan pasti bisa melalui proses-proses pendidikan tertentu, sehingga nanti puncaknya ada lisensi pilot para layang. Oke, siap. Terima kasih Pak Fitro. Sama-sama. Ya. Mungkin kita jalan-jalan lagi di suasana tempat pembukaan area olahraga dirgantara para layang. Ya, ini kebetulan tadi ada Pak Camat, ini Pak Camat Purwodadi. Di sini juga ada Pak Sugiarto. Pak Sugiarto ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Beliau ini juga sebagai Ketua Komisi 1. Nah, warga Desa Cowek. Pak Sugi mungkin bisa sedikit mendapatkan komentar biar agak nggak begitu bising, kita agak menjauh dari. Oke, iya Pak Sugi. Jenengan sebagai anggota DPRD gitu, mewakili anggota DPRD,
bagaimana menurut jenengan ini Bukit Sempu? Jadi gini Mas Toji dan pemirsa Warmo, bahasa Jawa ini rezeki. Oh, rezeki. Rezeki teko Gusti Allah dikai alam koyo ngene apike. Ya. Dan juga potensi-potensi sumber daya manusia di sekitar kita yang bagus. Maka ini sesuatu banget bagi kita. Maka perlu disupport dan perlu kita dukung terus. Ya. Ingat, tidak hanya sebuah bentuk wisata, tapi juga sebagai prestasi mencetak generasi-generasi yang berprestasi di bidang cabang olahraga para layang. Ya. Dukungan apa yang real ingin jenengan tunjukkan apa, Pak? Bisa bentuk program, bisa bentuk anggaran, maupun secara moral kita ikut turut langsung untuk membackup supaya ini berjalan lancar. Ya. Tentunya awal ini akan kita support dengan Dinas Pariwisata berupa Kapura Wisata. Dan nanti secara bertahap pelan akan kita bantu secara sistem yang ada di pemerintahan daerah. Oke. Ya. Sebagai warga, jenengan kan warga desa Cowek, warga lokal. Wah, iya. Lokal banget. Lokal banget. Lahir di kene moro-moro ono para layang, tempat para layang. Anak Ewang Sempu. Anak Ewang Sempu. Ya. Lahir di Sempu juga berarti. Lahirnya di Cowek. Oh, lahirnya di Cowek. Sebagai warga, jenengan bagaimana? Wah, seneng banget karena memang ini sudah kita ketahui sejak kecil, potensi banget. Karena belum ada daya dukung sumber daya manusia maupun dari sisi potensi yang lain belum ada daya dukung, maka baru kali ini muncul dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang para layang ini untuk bisa menciptakan ini. Sekarang ini di launching. Ya. Si cilik kan biyen dolanan rene sama. Oh iya. Ya, kita sering jalan-jalan di situ. Golek jamur. Golek jamur. Loh, gak keracunan. Wah, jamur enak. Oh iya, iya. Jamur enak. Oke. Bapak Sugiarto, ini juga jenengan pecinta lingkungan. Istilahnya pegiat lingkungan ya. Di sini memastikan juga alas atau hutannya ini tidak terganggu atau tidak rusak gitu juga. Namanya kerusakan lingkungan terutama di hutan itu indikatornya adalah alih fungsi. Jadi ke alas mana. Ya. Tapi kalau ini adalah Pemanfaatan. Jadi tidak merubah apapun Ya sebenarnya. memang untuk ada nilai ekonomi yang bagus itu kalau lingkungannya bagus. Justru di situ ya. Justru itu. Lingkungan bagus itu menciptakan semua potensi ekonomi. Baik itu dari sisi airnya, alamnya, udaranya, view-nya, semuanya bisa bernilai ekonomi yang luar biasa. Siap. Kalau lingkungannya rusak, Oke. Terima kasih Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto sebagai anggota dewan, sebagai warga Cowek, juga sekaligus pegiat rezeki. sebagai pegiat lingkungan. Baik, kita mungkin bisa akhiri live Warta Bromo di tempat Potensi Pasuruan ini sangat luar biasa. para layang di Bukit Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sehat-sehat selalu Bolo. Kita bisa nikmati sedikit 1, 2, 3 detik untuk menikmati view dari atas Bukit Sempu. Sehat selalu, sukses.